Halo semuanya, pernah gak sih kalian mikir, kok bisa ya di zaman penjajahan dulu, orang-orang Indonesia yang beda paham bisa bertemu dan membuat gerakan bersama? Sebelum itu, perkenalkan saya Maula Sidra Tamani dari absen 19, kelas 11-6. Dan di video kali ini, kita akan membahas salah satu topik sejarah yang seru dan penuh dinamika, yaitu perkembangan organisasi pergerakan nasional PKI di era kolonial Belanda. Kira-kira mulai dari mana sih PKI ini muncul? Atau gimana sih strategi pergerakannya? Sampai kenapa organisasi ini bisa hilang dari pergerakan nasional? Jadi, simak sampai habis ya. Dimulai dari akar sejarahnya, semua bermula pada tahun 1914. Pada saat itu, ada orang Belanda bernama Henk Snevelt. Mungkin kalian mikir, Ke orang Belanda malah kontra sama negara sendiri? nah, karena Snevelt ini seorang sosialis radikal, baginya musuh utama bukanlah orang lain, namun sistem penjajahan dan kapitalisme yang memeras rakyat kecil. Ditambah lagi, sebagai warga Belanda, dia punya akses hukum yang lebih bebas saat itu untuk membuat organisasi radikal. Nah, kemudian ia mendirikan organisasinya yang disebut Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV. Karena pada saat itu anggotanya terbilang sangat sedikit, Snevelt menggunakan strategi yang disebut infiltrasi ke organisasi yang cukup populer pada masa itu, yaitu Sarekat Islam. Nah, efek dari penyusupan itu berdampak besar. Sarekat Islam terbagi menjadi dua kubu, yaitu si putih yang dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto dan tetap berasas Islam, lalu si merah yang dipimpin oleh remaja-remaja seperti Semaun dan Darsono. Karena kelompok si merah semakin berkembang, di tahun 1924 mereka resmi berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Berbeda dengan Budi Utomo yang sifatnya kooperatif atau dapat diajak kerjasama dengan Belanda, PKI ini sifatnya radikal. Mereka fokus ke buruh pabrik, pekerja kereta api, dan juga petani. Mereka sering merancang aksi mogok kerja untuk menuntut keadilan dari pemerintah kolonial pada saat itu. Nah, puncak ketegangannya pecah pada tahun 1926 sampai dengan 1927. Kenapa sih mereka sampai nekat melancarkan pemberontakan bersenjata? Jadi alasan utamanya karena aturan Belanda pada saat itu sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Hak mogok kerja dilarang keras, pajak semakin tinggi, juga banyak sekali aktivis-aktivis yang ditangkap. Mereka merasa jalan damai sudah tertutup rapat. Tokoh-tokoh seperti Musso, Alimin, dan Semaun nekat menggerakkan pemberontakan di wilayah Jawa dan juga Sumatera. Sayangnya, aksi ini gagal total dikarenakan persiapan yang kurang matang dan juga koordinasinya yang belum terorganisir dengan baik. Imbasnya luar biasa kacau. Ribuan anggotanya ditangkap, lalu pemimpin utamanya diasingkan ke penjara alam di Bovendigorel, tepatnya di Papua. Kemudian di tahun 1927, PKI resmi dibubarkan serta dilarang total oleh pemerintah pada saat itu. Nah, kalau kita tarik garis lurusnya, perkembangan PKI di masa pergerakan nasional itu punya pergerakan yang cukup singkat, namun lumayan heboh, mulai dari aksi infiltrasi, lalu berkembang lewat gerakan buruh, sampai akhirnya hancur karena pemberontakan nekat. Dari sejarah ini juga, kita bisa belajar gimana beragamnya strategi para pejuang zaman dulu untuk bisa meraih kemerdekaan dan juga melawan para penjajah. Nah, sekian dulu pembahasan dari saya. Semoga materi kali ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like atau kasih komentar kalau ada yang belum dipahami. Terima kasih sudah menonton. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.